Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kami mencoba membahas ada satu hal yang juga menjadi perdebatan di luar sana. Mereka ada yang berkata, apakah semua produk bank itu haram? Apakah semua bank itu haram? Pertanyaan dua tapi berbeda. Apakah semua bank itu haram? Apakah semua produk bank itu haram? Kami mendengar ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa tidak semua bank itu haram. Bahkan juga dia berpendapat bank itu tidak haram. Wah, itu memang jelas, Pak. Kita sepakat itu. Karena bagaimana mungkin kita mengharamkan bank? Bank itu kan sebuah lembaga atau perusahaan. Yang haram bukan banknya, tapi ribanya. Dikarenakan bank berakad riba, maka kita hukumi akad ribanya haram. Tetapi jika ada bank yang tidak berakad riba atau menjaga diri dari akad-akad riba, maka dia otomatis tidak haram. Sekali lagi kami ulang, yang haram itu terletak pada ribanya, bukan pada lembaganya. Terletak pada tindakannya, bukan pada orangnya. Makanya aneh kalau kita ada kalimat anak haram. Itu nggak ada, Pak, nama anak haram. Karena orang nggak bisa dihukumi haram. Yang ada perbuatannya, zinanya yang haram. Bank itu haram? Nggak mungkin bank haram, karena dia lembaga, dia itu orang, seperti itu. Yang haram adalah tingkah lakunya atau akadnya. Jadi kalau dikatakan apakah semua bank haram, malah tidak ada yang haram sama sekali. Tidak ada namanya bank haram. Tetapi istilah kita sehari-hari, karena bank itu identik dengan riba, maka kita katakan riba haram. Seperti yang kita sampaikan di istilah sehari-hari, ada anak haram. Bukan anaknya yang haram sebenarnya. Dan kita tahu itu. Maka ini istilah sehari-hari saja. Jika ada yang mengatakan bank haram, itu bukan berarti banknya yang haram, tapi bank ini berakad riba dan itu identik. Sehingga dikatakan banknya haram. Apakah semua produk bank itu haram? Tentu tidak. Ada beberapa akad yang di dalamnya ternyata tidak haram, Pak. Maka kami berharap nanti ada perubahan di masa mendatang. Seperti kita menabung di bank, kemudian bank meminta kita atau memotong dari dana kita untuk biaya administrasi, itu malah sah dan boleh. Karena dia menyimpankan uang kita dengan aman, maka dia minta jasa, itu sah dan boleh. Pada saat kita transfer, kemudian dia minta biaya administrasi untuk transfer, itu malah sah dan boleh. Karena memang dia sudah membantu kita, kemudian ada jasa yang muncul di situ secara sah. Beda dengan riba. Riba itu tetap haram. Sehingga kalau di kemudian hari, di era entah kapan nanti, kemudian bank-bank berbenah, dia hanya menyimpankan uang kita, dia hanya hidup dari biaya administrasi yang mereka potong dari kita, dia meminta biaya administrasi dari transfer yang kita lakukan, dia meminta biaya administrasi dari sewa SDB atau safe deposit box atau yang lain sejenis itu, maka itu malah benar, itu sah. Makanya kalau dibilang kok masih menggunakan jasanya bank, iya, karena tidak semua produk bank itu haram. Bukannya katanya bank haram. Oh, nanti dulu. Kita sebut bank itu haram, itu bukan karena banknya yang haram, tapi bank itu identik dengan perilaku yang haram. Seperti anak haram tadi, bukan berarti anaknya haram. Ini harus diluruskan, karena para ulama ada di situ. Mereka ada yang setuju bahwa bunga adalah riba, ada yang tidak setuju. Kemudian mereka pada satu perdebatan yang aneh mengatakan bahwa bank itu haram, bank itu tidak haram. Kita harus sepakat dulu di situ bahwa bank itu tidak ada yang haram, karena dia hanyalah lembaga. Tidak ada namanya anak haram.
Yang ada adalah perzinaannya yang haram, yang ada adalah ribanya yang haram. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu untuk lebih jelas terang benderang. Ada satu perumpamaan, Pak, yang mungkin sedikit membantu untuk memberikan penjelasan. Ada beberapa ulama yang tidak mengerti atau bukan bidangnya di sektor perbankan atau bukan di sektor riba, dia tidak mengerti hukum-hukum di situ. Kemudian dia masuk atau ditanya tentang itu, maka jawaban dia akan sedikit diplomatis. Kita harus tahu itu. Karena ulama itu punya spesialisasi yang berbeda-beda. Seperti dokter, ada namanya dokter gigi, ada namanya dokter kulit, ada namanya dokter telinga atau mungkin mata atau penyakit dalam, macam-macam mereka punya spesialisasi. Pada saat kita tanya riba kepada orang yang tidak mengerti di sektor itu, maka jawabannya akan menjadi aneh. Contoh begini, ada dokter umum atau mungkin dokter yang bukan dokter gigi, kemudian atau mungkin dia dokter gigi tapi masih baru, kurang ilmu kira-kira. Dia masih kurang ilmu, baru pertama kali praktek, masih sering lupa, sering tidak terlalu profesional. Mengantrilah ada 4 pasien, semuanya masalah gigi. Anggaplah begitu biar ekstrim sekalian. Satu pasien masuk, keluhannya giginya berlubang. Sama dokter yang kurang ilmu ini, kemudian langsung dicabut aja gigi itu tanpa dibius. Sehingga dia teriak luar biasa yang menyebabkan 3 pasien yang lain kabur. Karena saking sakitnya atau saking kerasnya dia menjerit, 3 pasien jadi ketakutan kabur. Begitu juga tentang riba. Pada saat ada ulama yang kurang pengetahuan tentang riba, tidak memberikan solusi, tidak memberikan pandangan-pandangan yang akurat, dan dia komentar tentang riba, itu mengkhawatirkan dakwah dia yang lain itu menjadi hancur. Dakwahnya tentang sholat, tentang ibadah, tentang yang lain-lainnya menjadi kurang. Karena memang bukan ahlinya di bidang itu. Maka mudah-mudahan dengan ini kita harus mengerti ulama itu seperti seorang dokter. Mereka punya spesialisasi yang berbeda-beda. Ada yang ahli tafsir Quran, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, dan lain-lain. Maka jika kita masyarakat punya pertanyaan atau punya sesuatu yang pengen ditanyakan, pastikan pertanyaan kita itu sesuai dengan keahlian si ulama. Mudah-mudahan itu akan mendapatkan jawaban yang akurat. Sehingga tidak ada lagi perdebatan yang konyol. Ada yang mengatakan, kok bank itu halal, bank itu haram? Ya, semuanya harus sepakat, bank itu halal semua, nggak ada yang haram. Anak haram, anak halal, tidak ada istilah anak halal atau anak haram. Semuanya anak halal. Yang haram bukan anaknya, tapi perzinaannya. Yang haram bukan banknya, tetapi akad-akad ribanya. Nah, ini harus dijelaskan oleh mereka yang memang di bidang itu. Kalau tidak di bidang itu, mereka akan mendapati jawaban yang mungkin akan berpotensi menghancurkan dakwah beliau di sektor yang beliau ahli di bidangnya. Demikian, mudah-mudahan memberikan pandangan yang cukup jelas. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.